kabar semuanya? Bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan PRRI Permesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Perjuangan ini disebabkan karena kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait dengan masalah keuangan pada saat itu. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta. Pergerakan ini terjadi di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Alasan munculnya gerakan ini karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Padahal, ketika perjuangan mendapatkan kemerdekaan, usaha yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi itu sama saja. Tapi pada kenyataannya, Angkatan Darat yang ada di Jawa lebih sejahtera daripada Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera. Proses terjadinya pemberontakan. Pada tanggal 15 Februari 1956, meletuslah pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI di wilayah Sumatera dan Permesta di wilayah Sulawesi. Ahmad Hussein, tokoh TNI, memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Proklamasi PRRI ini segera mendapat bagian sambutan dari masyarakat Indonesia Timur. Kemudian, pada tanggal 17 Februari 1958, DJ Somba dengan pemerintah pusat mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan Gerakan Piagam Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Secara resmi terbentuklah PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Sebelum lahirnya PRRI, terlebih dahulu telah terjadi permasalahan antara pemerintah pusat dengan daerah. Pada bulan November 1956, berkumpullah para TNI pejuang ex-divisi Banteng di Padang. Dari pertemuan tersebut, mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara Angkatan Darat dan pemimpin negara. Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi politik Indonesia yang semakin parah. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditujukan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal hingga lebih terarah. Melalui Dewan Gajah, Kolonel Simbolon menentang pemerintah pusat, yaitu dengan pernyataan melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat. Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Juanda. Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah tertera dan Teritorium 1. Berikut adalah tokoh-tokoh dari PRRI dan Permesta. Para tokoh TNI ini mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan juga Dewan Garuda. Tujuan dibentuknya dewan-dewan ini adalah untuk merebut pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dan ini adalah Syarifuddin Prawira Negara, Perdana Menteri dari PRRI Permesta. Dewan-dewan yang dibentuk dalam PRRI Permesta adalah yang pertama Dewan Banteng di wilayah Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Kemudian Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Fence Sumual, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Di sini adalah tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam PRRI dan Permesta. Pada dasarnya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI Permesta ini adalah tokoh-tokoh yang mempunyai andil serta jasa yang besar bagi Indonesia, baik pada awal kemerdekaan sampai jalannya kemerdekaan itu sendiri. Tujuan pemberontakan PRRI dan Permesta. Mereka menuntut adanya otonomi daerah yang adil, sehingga pembagian keuangan antara daerah dan pusat bisa dilaksanakan secara adil dan seimbang. Berikutnya, penentuan konstitusi yang berlaku.
Jadi, tokoh PRRI Permesta ini ingin pemerintah mengadakan revisi terhadap konstitusi yang ada pada saat itu, supaya konstitusi tersebut berpihak pada daerah juga, jadi tidak hanya menguntungkan pusat saja. Kemudian, mereka menuntut supaya pejuang kemerdekaan Indonesia mendapatkan penghargaan yang layak dan tidak dilupakan jasa-jasanya kepada bangsa. Berikutnya, dampak pemberontakan PRRI dan Permesta. Terjadinya PRRI Permesta ini membawa luka luar dalam bagi masyarakat di dalamnya. Banyak korban yang jatuh, selain dari pihak PRRI itu sendiri, juga dari pihak APRI, Tentara Indonesia atau tentara pemerintah pada saat itu. Selain itu, pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan juga menjadi hancur karena adanya peperangan tersebut. Dampak yang berikutnya adalah perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Nah, dengan berhasil ditumpasnya PRRI dan Permesta, justru PKI semakin berkembang. Ditambah lagi pada saat itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Jadi, kekuatan TNI semakin lemah dan kekuatan PKI di pemerintahan, apalagi pengaruhnya terhadap Soekarno itu semakin kuat. Bahkan saat itu ideologi Pancasila sempat berubah dari ideologi Pancasila menjadi ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dampak berikutnya adalah timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah Indonesia tidak hanya di Jawa saja, tapi Indonesia terdiri dari kepulauan yang luas dengan beraneka ragam latar belakang penduduknya, dan hak otonomi daerah memang perlu diberikan kepada setiap daerah pada saat itu. Dampak berikutnya adalah jatuhnya Kabinet Ali II. Upaya penumpasan terhadap PRRI dan Permesta. Yang pertama dilakukan secara diplomatis. Karena pada dasarnya yang menjadi tokoh atau dalang dari PRRI Permesta ini adalah tentara-tentara Indonesia yang mempunyai andil serta jasa yang besar terhadap negara, sehingga pemerintah memberikan pengampunan kepada mereka. Namun ternyata ada serangkaian usaha ini tidak memberikan hasil. Akhirnya pemerintah menerapkan usaha atau operasi militer untuk mengatasi permasalahan ini. Berikut adalah serangkaian operasi militer di wilayah Sumatera. Operasi Tegas di Sumatera Timur, Operasi 17 Agustus di Padang, kemudian Operasi Sabta Marga di Sumatera Utara, serta Operasi Sadar di Sumatera Selatan. Berikutnya adalah operasi militer di wilayah Sulawesi. Operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Tengah, kemudian Operasi Sabta Marga 2 di Sulawesi Utara bagian selatan, Operasi Sabta Marga 3 di Manado, Operasi Sabta Marga 4 di Sulawesi Utara, Operasi Sabta Marga 5 Jailolo, dan Operasi Sabta Marga 6 di daerah Morotai. Akhir dari pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan di Sumatera dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Pasukan banyak yang melarikan diri, bersembunyi dan menyerah. Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diterima oleh mereka. Jadi, pemerintah pusat memberikan pengampunan kepada para tentara atau yang terlibat dalam gerakan PRRI Permesta. Terima kasih untuk yang sudah menyimak materi ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.